Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat semua guru Indonesia. Perkenalkan, nama saya Roni Saputra. Saya adalah guru di SMP Negeri 1 Talang Ubi sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. Tugas 1.1.A.8. Koneksi antar materi. Kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul sebelumnya, kami belajar tentang pembelajaran modul 1.1 yaitu mulai dari diri sendiri. Maksudnya ialah pendidikan yang diajarkan Ki Hajar Dewantara menuntun setiap pendidik untuk melakukan refleksi dimulai dari diri sendiri sebagai bentuk cerminan setiap peserta didik dalam menerima pelajaran. Selanjutnya, eksplorasi konsep. Pada tahap ini, calon guru penggerak mengeksplor konsep pemahaman Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan yang menghamba pada murid guna mencari kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh peserta didik agar mereka menjadi manusia yang seutuhnya. Selanjutnya, forum diskusi. Pada forum diskusi, calon guru penggerak diajak menggali potensi sosial kultur yang ada di daerah masing-masing sebagai bentuk penerapan pembelajaran dengan menebalkan laku sosial budaya dan menerapkan penilaian nilai budaya yang ada di daerah masing-masing agar bisa diterapkan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, tugas ruang kolaborasi. Tugas yang diberikan pada tahap sebelumnya berupa penerapan nilai-nilai sosial kultur yang ada di daerah masing-masing menggunakan tradisi lokal tanpa mengurangi nilai budaya itu sendiri. Selanjutnya, demonstrasi kontekstual. Penerapan filosofi pembelajaran berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran yang ada di sekolah masing-masing guna menerapkan pendidikan yang berpihak kepada anak. Selanjutnya, elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman pemikiran Ki Hajar Dewantara pada titik ini adalah kita sebagai seorang guru bukan hanya mengajarkan, memberikan contoh dan memberikan gagasan saja, namun kita sebagai guru harus menuntun kodrat alam serta memberikan kebebasan anak dalam memilih kodratnya masing-masing untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Di dalam dunia pendidikan terdapat asas menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, kemerdekaan yang dimaksud Ki Hajar Dewantara memberikan kebebasan yang harus menciptakan tertib damainya hidup bersama. Asas yang kedua, menetapkan pengajaran harus memberi pengetahuan yang berfaedah dalam arti lahir dan batin. Dalam asas ini, Ki Hajar menegaskan kembali tentang kemerdekaan bagi anak didik, yaitu diaplikasikan kepada cara didik untuk berpikir tidak mengakui buah pikiran orang lain. Asas ketiga, pendidikan harus berdasarkan kebangsaan dan menuju ke arah pri-kemanusiaan. Asas keempat, mementingkan kesabaran pengajaran bagi rakyat umum. Di sini berdasarkan pada dasar kerakyatan, yaitu cita-cita pendidikan yakni mampu menciptakan kesadaran lahir maupun batin ke arah pri-kemanusiaan dan berdasarkan kerakyatan. Asas kelima adalah pendidikan harus mampu mengubah watak dan sikap suatu bangsa untuk menjadi bangsa yang punya derajat yang tinggi dan sejajar dengan bangsa lain. Asas tersebut didasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, harus sistem among, yaitu sistem yang menuntun. Yang kedua, sistem sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang ketiga, berpihak kepada murid. Yang keempat, merdeka lahir dan batin. Yang kelima, bukan tabula rasa. Yang keenam, budi pekerti. Hal yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Pertama, siswa selalu saya perlakukan dengan cara yang sama. Yang kedua, sering mengeluh jika banyak siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Yang ketiga, ketuntasan belajar siswa dilihat dari KKM dan aspek kognitifnya saja. Yang keempat, pembelajaran lebih banyak dilakukan dengan berfokus kepada guru. Yang kelima, ketuntasan penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik siswa. Hal yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini. Pertama, perlakuan beda antar siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kedua, memberikan kesempatan pada siswa untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya masing-masing. Ketiga, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh meliputi cipta, rasa, dan karsa. Keempat,
Pembelajaran lebih banyak berpusat pada siswa atau student center. Yang kelima, pemahaman karakteristik siswa jauh lebih penting daripada mengedepankan prestasi individu. Hal yang segera saya terapkan agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertama, pembelajaran dilakukan dengan cara menuntun siswa sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kedua, melakukan asesmen di awal tahun pembelajaran. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang inovatif dengan mengedepankan pembelajaran berpusat kepada anak. Yang keempat, penilaian pembelajaran bersifat menyeluruh, bukan hanya satu aspek yang dinilai. Harapan saya, guru dan murid dapat berkolaborasi untuk menciptakan rasa nyaman dan peduli terhadap sesama, serta mampu mengembangkan diri sesuai minat dan bakatnya masing-masing, sesuai pemahaman modul 1.1. Siswa dan guru harus merdeka sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengharuskan siswa diberikan kebebasan dalam memilih kodrat alam dan kodrat zaman yang dimilikinya. Sehingga pendidikan bukan hanya berpusat pada guru serta tidak membuat tuntutan terhadap prestasi. Demikian presentasi saya tentang pembelajaran modul 1.1. Salam guru penggerak.